Survei Biaya Hidup. Survei Biaya Hidup atau SBH adalah survei pengeluaran konsumsi rumah tangga yang bertujuan untuk melihat pola konsumsi masyarakat. Dan saat ini, kita akan menyambut SBH 2022. SBH 2022 bertujuan untuk memperoleh paket komoditas baru dan diagram timbang yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen atau IHK sebagai dasar menghitung angka inflasi atau deflasi. Angka inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. SBH 2022 adalah survei pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga. Apa saja yang tercakup dalam pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Framework pengeluaran konsumsi rumah tangga. Setelah ini, kita akan membahas konsep pengeluaran, konsep pencatatan, dan cakupan batasan. Dalam SNA 2008, pengeluaran aktual rumah tangga dibagi menjadi 3. Pertama, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga. Kedua, pengeluaran pemerintah dalam konsumsi barang dan jasa untuk rumah tangga sebagai transfer sosial. Ketiga, pengeluaran LNPRT dalam konsumsi barang dan jasa untuk rumah tangga sebagai transfer sosial. Sedangkan yang tercakup dalam SBH 2022 hanya pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, tidak termasuk pengeluaran transfer sosial oleh pemerintah dan LNPRT. Pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran konsumsi dan pengeluaran bukan konsumsi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu semua barang dan jasa yang diperoleh, dipakai, atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi. Oleh karena itu, pengeluaran untuk tabungan, asuransi, kontribusi dana pensiun, investasi, dan pemberian kepada pihak lain dikategorikan sebagai pengeluaran bukan konsumsi. Termasuk pengeluaran konsumsi antara lain barang dan jasa yang berasal dari pembelian, termasuk dari belanja online. Perkiraan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari transaksi barter. Perkiraan nilai barang dan jasa yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai bagian dari kompensasi tenaga kerja berupa barang. Perkiraan nilai barang dan jasa yang diproduksi sendiri untuk dikonsumsi sendiri. Dan perbaikan ringan pada rumah. Termasuk pengeluaran non-konsumsi antara lain pembelian untuk aset tetap dan barang berharga untuk menyimpan nilai. Perbaikan besar rumah seperti rekonstruksi, perluasan rumah, dan sebagainya. Perkiraan nilai barang dan jasa yang diberikan oleh pemberi kerja untuk kegiatan operasional usaha yang merupakan konsumsi antara, seperti seragam kantor, dan sebagainya. Transfer sosial dalam bentuk barang dari pemerintah dan LNPRT seperti bantuan pangan non-tunai. Pembayaran pajak, PPh, PBB, premi asuransi atau dana pensiun, dan pembayaran kredit. PKRT yang dicatat mencakup seluruh pengeluaran dimanapun duta melakukan transaksi, baik transaksi di dalam negeri, termasuk juga transaksi di luar negeri. Konsep pencatatan. Ada 3 konsep pencatatan. Pertama, konsep akuisisi atau perolehan. Pada konsep ini, pencatatan nilai konsumsi didasarkan pada nilai barang dan jasa ketika barang dan jasa tersebut dikuasai secara fisik. Kemudian, konsep pemakaian. Pada konsep pemakaian, pencatatan nilai konsumsi didasarkan pada nilai barang dan jasa yang benar-benar digunakan selama periode survei. Terakhir, konsep pembayaran. Konsep pembayaran, pencatatan nilai konsumsi didasarkan pada nilai barang dan jasa yang dibayar. Lalu, konsep pencatatan mana yang digunakan dalam SBH 2022? Dalam SBH 2022, pencatatan nilai konsumsi dilakukan melalui 2 pendekatan. Pengeluaran untuk makanan dicatat dengan pendekatan penggunaan. Pengeluaran untuk non-makanan
dicatat dengan pendekatan akuisisi. Penegasan cakupan SBH 2022. Transfer. Transfer merupakan transaksi di mana unit yang melakukan pengeluaran berupa barang atau jasa atau aset tidak mendapatkan return dari barang atau jasa atau aset tersebut. Transfer dari dan ke pemerintah dan LNPRT tidak tercakup dalam perhitungan nilai konsumsi rumah tangga, sedangkan transfer dari rumah tangga ke rumah tangga yang lain dicatat oleh rumah tangga penerima. BPJS tidak masuk pengeluaran konsumsi karena merupakan transfer dari rumah tangga ke pemerintah. Sedangkan beras rastra yang dicatat sebagai pengeluaran konsumsi adalah pengeluaran real. Sedangkan subsidi atau transfer dari pemerintah dalam beras rastra dicatat sebagai pengeluaran pemerintah. Asuransi. Komponen asuransi ada dua, yaitu net premi dan biaya administrasi. Biaya administrasi dicatat sebagai pengeluaran konsumsi, sedangkan premi tidak masuk pengeluaran konsumsi. Premi asuransi jiwa termasuk investasi, sedangkan premi asuransi barang termasuk transfer, sehingga keduanya tidak dicatat dalam pengeluaran konsumsi. Pajak dan subsidi atas produk merupakan bagian dari harga pembeli yang dibayarkan oleh konsumen, sehingga ikut diperhitungkan dalam pencatatan konsumsi untuk tujuan IHK. Sekian tentang penjelasan framework pengeluaran konsumsi rumah tangga. Mari kita sukseskan SBH 2022 demi data yang akurat. Salam cinta data.